وأصحابه أجمعين صلى نفعنا بعلومه وكثر الله بأمثاله. Yang sama-sama kita hormati akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Yunus, Al-Ustaz Nur Ali, para asatidzah, para hujjat, Bapak Haji Muhammad Agus Salim, dan para asatidzah, para ustaz, para asatidz, para hujjat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau. Terakhir dengan doa semoga guru-guru kita, para asatidzah, para hujjat, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, berkah keluarganya, luaskan rezekinya dan tambahkan ilmunya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada malam hari ini, di malam Senin, kita dapat berkumpul di musola kita, musola Imaduddin, dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat, langkah dan segala apa yang kita lakukan pada malam hari ini kiranya Allah Subhanahu wa taala ridha dan diterima dengan balasan pahala yang berlipat ganda, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Al-Fatihah. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن السنانة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن المشايخ. وقد جادوا بالدموع الصائكب والقوم بالنادم والتائب وخايف لنفسه يهاتف وادق من الذنوب دياره فلا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النهار سيول الغياهب فيعود الأطفال بالمتروب وهذا ركون للمحبوب ولم يعون أحد
من القوم وهو خائف لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ممن كان أعتدى نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فرضه على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه طيله آدم قال آدم به أريده على المراتب طيله ونوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشهد الكون بديها بوجود المصطفى أحمد ولي tempat tawafnya para nabi, para rasul, para wali, orang mukmin seluruhnya tawaf. Kata langit nggak mau kalah lagi. Ntar dulu. Fi baitil ma'mur yatufu bihil malaikatu was samawat. Saya ini punya juga kata langit. Saya punya Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur ini tawafnya para malaikat. Masya Allah. Wa fil jannati allati hiya ma'wa arwahul anbiya. Bahkan saya punya tempat di mana tempat kumpulnya arwah para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Ini sebab kenapa Nabi dimi'rajkan. Biar tahu juga kenapa Nabi diangkat ke langit. Wa qalatil ardh, bumi nggak mau kalah lagi. Kata bumi, inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa abdulul mawjudah. Hei langit, saya ini punya sayyidal mursalin, rajanya, tuannya, pemimpinnya para nabi, para rasul. Wa khatamin nabiyyin, saya ini punya nabi terakhir. Wa habibi rabbil alamin, kekasih Allah. Ente punya apa kagak? Gitu. Nah, ketika mendengar begitu, mulai datu palamma sami'atis sama'u hadza, ketika dengar ini langit ngomong begitu tuh bumi, bahwasanya punya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, ajazat wa sakanat, diam langsung, ambil jawab, gak bisa jawab. Jadi langit gak bisa ngomong tuh. Ketika bilang, kata bumi, gue punya Nabi Muhammad, lu punya siapa? Diam. Akhirnya bagaimana? Wa tawajjahtu ilallah, lalu langit ini munajat kepada Allah. Gitu. Ilahi, berdoa, ilahi anta tujibul doaul mudarrin idza da'aka. Ya Allah, Engkau yang selalu mengijabah setiap permohonan hamba-Mu. Idza da'aka, ketika dia memohon kepadamu.
Wa ana aizan an jawabil ardi, saya nggak sanggup, nggak bisa jawab lagi apa yang disampaikan oleh bumi. Fa as'aluka an tus'ida Muhammadan, aku mohon ya Allah angkat Nabi Muhammad biar naik ke langit. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa langit tuh. Udah beres begitu langsung kata Allah, ya nanti akan aku berangkatkan pada kapan? Di sini dijelaskan fi lailatis sabi'ati wal isrina min Rajab, yaitu pada malam 27 Rajab. Jadi kita sekarang lagi mengenang nih, lagi napak tilas. Akhirnya diperintahkan oleh Allah malaikat Jibril, Jibril berangkat ke surga, cari buruk. Buruk itu dicari sama malaikat Jibril di surga. Wa khudil biraq wa dhahabu ila Muhammad, ambil buruk yang ada di surga, anterin kepada Nabi Muhammad supaya jadi kendaraannya. Wa ra'a fihi buraqan, pas ngelihat malaikat Jibril arba'ina alf, ada 40.000 buruk di surga. Yarta'u fi riyadil jannah, lagi muter-muter aja tuh buruk. Di mana? Di taman surga. Wa ala jabhatihim ismu Muhammad, dan semuanya di jidatnya tertulis nama Nabi Muhammad. 40.000 buruk. Di jidatnya ada tulisan Nabi Muhammad. Waduh, bingung juga kata Jibril, buruk yang mana yang gua ambil? Iya, bingung Jibril bingung juga ternyata. Wa ra'a fihi burakan, tapi malaikat Jibril melihat ada satu buruk ini lagi nangis aja. Ya beki wa tasilu min ainihi dumu, sampai netesin dari kedua matanya itu air matanya. Faqala Jibril bertanya, malaka ya buruk, hei buruk, ngapa lu? Yang lain pada seneng-seneng, lu diem aja. Jadi ada satu buruk yang diem aja, yang nangis terus. Qala, berkata itu buruk, ya Jibril, inni sami'tu mundu arba'ina alf, bahwasanya aku mendengar sejak 40.000 tahun ismu Muhammad, nama Nabi Muhammad. Wa waqa'a qalbi sahibu hadzal ism, ketika mendengar nama Nabi Muhammad ternyuh hatinya rindu. Seketika saking rindunya pengen ketemu sama Nabi Muhammad, sehingga dia nggak bisa makan, nggak bisa minum lantaran terbakar oleh rasa rindu. Faqala Jibril pun berkata, hei buruk, ana wasiluka, aku akan antar kamu kepada orang yang kau cintai. Akhirnya itu buruk diambil, dibawa, langsung ditemui oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa itu nama buruk? Buruk ini sejenis binatang di bawah kuda, di atas keledai, apa namanya? Bigol. Jadi buruk. Dikatakan buruk, ini bahasa Arab gini. Buruk itu barkun. Barkun itu kilat. Kilat yang tidak bersuara, namanya buruk. Ya, seperti kita kalau melihat di langit ada tiba-tiba kilat. Itu tidak bersuara, namanya barkun. Namanya barkun. Kalau seandainya ada kilat bersuara, namanya ra'dun. Ini dalam bahasa Arab. Jadi kalau barkun, kilat menyala, itu menyala tuh dia. Tapi nggak ada suara. Kalau ada suara, namanya ra'dun. Nah, kecepatan kilat itulah perjalanan buruk. Hanya di sini pernah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri, annahu sa'alan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil lailati usriya bi, ketika Rasulullah diisrokan, dimi'rajkan, Isra dan Mi'raj, bahwasanya itu buruk dihadapkan karena yarkabuhul anbiya. Buruk itu kendaraan para nabi. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad doang, nabi-nabi itu kendaraannya buruk.
Qala fantalaqi bi yadu inda muntaha basar. Itu kecepatannya itu sampai nggak bisa dilihat oleh pandangan mata, saking cepatnya buruk. Wasami'tu nidaan yamini, aku dengar ada panggilan dari sebelah kanan. Lagi naik buruk, oh ada yang panggil Muhammad dari sebelah kanan. Kemudian bagaimana? Tunggu sini. Pamadad wala mu'arrif ilaihi alaihi. Nabi Muhammad dengar tapi gak dihirauin. Tahu-tahu dari sebelah kiri manggilin Muhammad. Nabi pun dengar tapi gak dihirauin lagi. Gitu ya, gak dihirauin. Kemudian summa istaqbalatni imra'atan. Tahu-tahu tiba-tiba di depan ada seorang perempuan, nenek-nenek. Alaiha min kulli zinatin, itu nenek-nenek pakai perhiasan. Perhiasan. Ya, pakai ambil, pakai gelang, segala dipakai. Kemudian panggil Muhammad, tunggu dulu sini, berhenti. Nabi gak berhenti. Nabi gak berhenti, dilewatin aja udah. Pamadaitu walam altifat ilaiha, gak dirauin sama Nabi. Sumahutiyat bi Baitul Muqaddas, sampailah Nabi ke Baitul Muqaddas, yaitu Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, fanazalat, Nabi turun, wa ausiqathu bil halaqah, diikat itu buruknya. Allati kana al-anbiya'u yusibu, di mana nabi-nabi dulu pernah ngikat di situ. Summa dakhaltul masjidah fasolaitu, kemudian Nabi masuk ke masjid. Kemudian Nabi sholat. Seraya bertanya, ya Jibril, sami'tu nidaan yamini. Jibril, tadi aku dengar ada panggilan dari sebelah kanan. Siapa itu? Faqala, Jibril berkata, da'iya dzalika da'iyal yahudiyah. Jadi panggilan sebelah kanan itu panggilan orang Yahudi. Law waqafta alaihi, kalau seandainya engkau hai Muhammad, kata Jibril, berhenti menemui orang Yahudi tadi, maka umatmu pasti akan jadi orang Yahudi. Lalu yang sebelah kiri siapa? Yang sebelah kiri panggilan orang Nasrani. Kalau seandainya kau berhenti, maka umatmu akan menjadi orang Nasrani. Lalu kata Rasulullah, ya Jibril, tadi ada nenek-nenek tuh. Itu nenek-nenek pakai pakaian yang emas tuh, pakai perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Sampai dia sodorin tuh tangannya tuh. Kamadat tuh ya dah, diunjukin tangannya banyak perhiasan. Itu siapa? Nah, akhirnya kata Rasulullah, kata Jibril, ammal mar'atu, adapun itu perempuan, fakanatid dunya, itulah dunia. Jadi dunia itu dihiasi oleh perhiasan, ya, dihiasi, tajayyanat laka, sengaja dihiasi untuk kamu. Jadi dunia ini digambarin nenek-nenek udah tua. Jadi kalau ada orang masih nguber-nguber dunia, berarti nguber-nguber. Kalau ada yang nguber-nguber gitu, kita bilang nguber nenek-nenek loh. Ini. Amma inna kalau waqafta, kalau seandainya kamu berhenti aja, ya, alaiha, ketemu itu sama tuh nenek-nenek, la akhtarat ummataka dunya alal akhirah, pasti umatmu akan senantiasa memilih dunia daripada akhirat. Itu gambarannya, isyarat-isyaratnya gitu. Summa, kemudian utiyat bi'inaini, kemudian Nabi diberikan dua bejana, dua gelas. Ini dua gelas nih, ya. Ahaduhuma fihi labanun wal akharu fihi khamrun. Dua gelas ini, satu isinya susu,
yang satu lagi isinya khamr. Ini kagak ada, yang satu susu, yang satu aqua. Aqua. Disodori nama malaikat Jibril, faqala berkata li kepadaku, israb ayyuhuma syi'ta. Hei Muhammad, kau minum nih, pilih di antara keduanya. Fa akhadtul labana fasyaribtuhu wa taraktul khamra. Lalu Nabi ngambil susu. Ayo minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. Susunya dikit amat ya. Dilanjut, ini dingin lagi susunya. Orang mau panas. Nah, ternyata Nabi mengambil itu susu, wasaribtuhu, kemudian diminum, wa taraktul khamra, kemudian ditinggalkanlah khamr. Oleh karena kalau Jibril dikatakan ashabtal fitrata, sungguh benar bahwasanya yang kau pilih ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagusnya, yaitu agama Islam. Jadi agama Islam ini digambarin dengan susu bersih, suci. Mudah-mudahan kita yang minum ini lagi tafahulan. Jadi tafahulan ini artinya mengikuti jejak orang terdahulu. Gitu ya, Nabi dulu minum susu, ya walaupun mungkin susunya nggak tahu susu apa. Kan ini nggak tahu susu Indomie apa susu apa ini ya, yang penting judulnya susu ya, susu. Akhirnya Nabi singkat cerita dari sana naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 7. Singkat cerita panjang, ketemu di langit pertama itu bahkan ada seekor ayam. Itu ada ayam jago. Itu ayam jago kalau lagi dia ngipasin itu sambil zikir. Jadi ketika ayam jago di langit sedang zikir, itu ayam di bumi lagi pada zikir. Jadi kalau bapak dia kongkorongok, itu kedengaran kita kongkorongok aja tuh ya? Padahal itu sedang zikir, lagi ngucap tasbih kepada Allah. Maka ayam yang ada di bumi pun bertasbih. Kalau dia diam, dia pun pada diam. Itu ayam jago begitu. Kemudian naik langit terus 2, 3, 4, 5, 6 terus ke 7. Pas ngeliat di 7 ini ada kakek-kakek tua. Siapa itu? Nanya Rasulullah, Jibril, itu kakek-kakek itu tua siapa tuh yang rambutnya beruban? Oh, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang paling pertama tumbuh ubannya itu Nabi Ibrahim. Jadi ini uban ini sunnah Nabi ini, jangan pakai dihilangin, pakai dicet. Ada Bu Ceri, oh enggak, ada Bu Ceri, boleh ngecet sendiri. Jangan dicet. Itu lantaran malaikat lagi bergalayutan tuh, lagi apa? Lagi bergantungan tuh, bergelayut tuh. Jadi uban itu sunnah, itu udah biarin aja, gitu ya. Jadi ternyata orang yang pertama beruban itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ini kalau yang beruban gak usah malu-malu. Bahkan anak-anak sekarang coba dah, ya rambutnya padahal hitam tapi sama dia dibikin merah, pakein saus, pakein macam-macam itu, Masya Allah. Padahal belum waktunya ya. Belum waktunya berubah udah ubanan anak-anak sekarang ini. Ya, gini gara-gara kadang suka pakai minyak rambut. Ya. Dulu ada minyak rambut zaman dulu namanya lavender. Ada ya? Waduh, sekarang udah nggak ada kayaknya itu. Tanco ya. Singkat ceritanya sampai langsung pas mau bertemu dengan Allah, malaikat Jibril nggak bisa nemenin. Kata malaikat Jibril, sekarang saya cuma nganterin sampai sini aja. Selebihnya silahkan langsung berhadapan dengan Allah. Kata Nabi Muhammad, beginilah, jangan begitu, Jibril.
Karena kita jalan bareng-bareng di tadi. Ngapa lu baru kagak mau ngikut? Cara kita gitu deh tuh. Kagak dah, gua kalau ngikut habis dah. Udah ente aja sendiri. Nah akhirnya langsung ketemu Allah. Singkat cerita, pertama Allah fardukan kita sholat itu 50 waktu, 50 awalnya. Akhirnya negosiasi atas petunjuk siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, hai Muhammad, gak sanggup 50 waktu, gak sanggup. Jangankan kamu nih, saya umat saya ini tinggi-tinggi. Bukan gagah umatnya Nabi Musa. Seterak badannya luar biasa, nggak sanggup. Apalagi umat kamu Muhammad, anak orangnya kecil-kecil, kurus-kurus, cuma gede anu. Begitu doang itu, nggak sanggup. Terus minta singkat cerita, dikasih oleh Allah dispensasi yaitu dari 5 waktu. Jadi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu pahalanya sama seperti yang 50. Segitu juga dikasih 5 waktu, masih malas. Bagaimana yang 50 waktu? Ya, 5 waktu itu udah bagus. Dan sholat ini merupakan mi'rajul mu'min. Jadi sebenarnya ketika kita sholat nih di musola Imaduddin itu sedang menghadap Allah. Kalau dulu Rasul langsung ketemu dengan Allah, kita sebagai umatnya ketika sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu. Ketika kita baca Fatihah itu seakan-akan ngobrol dengan Allah. Itu kalau betul-betul sholatnya benar, betul-betul dipahami bacaan-bacaannya, kan begitu. Jadi sholat itu istimewanya perintah Allah langsung diberikan kepada Rasulullah, ya, langsung di hadapan Allah di langit udah. Kalau yang lain-lain itu wahyu turun di bumi melalui malaikat Jibril. Tapi sholat langsung Allah memberikan kepada Nabi Muhammad. Makanya ini menjadi ukuran, tolak ukur. Barang siapa orang yang sholat bagus sholatnya, maka amalan yang lainnya bagus. Tapi kalau seandainya sholatnya nggak bagus, walaupun dia tiap tahun puasa Ramadan, sodakohnya luar biasa, zakatnya hebat, pergi haji setiap tahun, umroh seminggu sekali umpamanya, tapi dia tinggalin sholat, habis tuh pahala semua, nggak ada nilainya. Makanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Maka sholat perlu dijaga pelihara, ya. Ini penting sambil mengingatkan khusus buat diri saya, umum para hadirin sekalian, dalam rangka Isra Mi'raj ini, bahwasanya inilah satu peristiwa yang istimewa yang tidak terjadi kepada nabi-nabi lain kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama kita dapat memelihara sholat kita, menjaga sholat kita, karena sholat ini merupakan amalan yang sangat istimewa di antara amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Walaupun Isra Mi'rajnya ya seturut-turut banyak anak-anak kecil, ini sebenarnya nih ngingetin buat anak-anak kecil bahwasanya nih kalau nggak diingetin nanti lupa, apalagi kalau nggak diadain. Jadi segini diadain Isra Mi'raj aja nih masih pada lupa, kan gitu. Bagaimana nggak diadain? Makanya peringatan Isra Mi'raj sambil kita Ahmad Wadi Syafi'i yang telah menyampaikan pembacaan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, marilah kita khatamkan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW dengan talqin zikir dan doa. Kita mohon kesediaan guru kita Ki Haji Muhammad Aladin Failahi Faliyatafaddal.